Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Perkenalkan, nama Bapak Ahmad BHQ, SPDI ya. Bapak di sini akan membahas materi tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum masuk ke materi, ya, Bapak bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pertemuan yang kali ini, yaitu memahami makna Quran Surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran, serta terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang kedua, silahkan kalian baca ya. Dan indikator pencapaian kompetensi yang ketiga juga ini, silahkan dibaca juga sama kalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Dan kalian harus mampu menjelaskan hukum bacaannya ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ayat berikut ini. Dengarkan baik-baik ayatnya. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menyimak pembacaan Quran Surat Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Baqarah. Sekarang akan kita bahas tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin ya. Ada 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu izhar, artinya jelas. Artinya bunyi nun sukun atau tanwin tersebut dibaca secara jelas. Hurufnya ada 6 ya, yaitu amjah, inha, oghin, kho ya. Setelah izhar ada juga yang disebut dengan idgham, artinya dimasukkan atau dilebur. Bunyi nun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Hurufnya ada 6 juga, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun atau yarmaluna ya, supaya lebih singkat. Nah, hukum yang ketiga yaitu ikhfa, artinya samar atau berdengung, yaitu menyamarkan atau menyembunyikan bunyi bacaan nun sukun atau tanwin dibaca berdengung. Hurufnya ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dha, zai, shin, dan seterusnya. Silahkan kalian simak. Nah, yang terakhir yaitu iqlab, membalik atau mengganti, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin tersebut berganti menjadi bunyi mim ya, berubah bunyi menjadi mim. Itu namanya iqlab. Nah, sekarang bagaimana contoh dari masing-masing tersebut? Yang pertama yaitu contoh izhar. Di situ ada hurufnya yaitu huruf hamzah. Nah, di situ ada nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, maka dibacanya jelas.
yaitu dibacanya contohnya man amana. Dan yang kedua adalah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Contohnya rasulun amin. Nah, itu contoh izhar ya. Untuk selanjutnya silahkan kalian amati contoh yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya setelah izhar ada contoh idgham ya. Contoh idgham yaitu, idgham perlu kalian ketahui, idgham itu ada dua. Ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Idgham bigunah yaitu idgham yang memakai gunah atau dengung ke hidung. Sedangkan idgham bila gunah artinya idgham yang tidak memakai gunah. Contoh idgham bigunah yaitu ya. Ya bertemu dengan nun sukun dibacanya dilebur atau dimasukkan ya, seperti mayyaqulu. Adapun contoh yang tanwin, contohnya yaitu tanwin bertemu dengan huruf ya. Yauma idzi yasduru. Jadi itu contoh idgham ya. Nah, untuk contoh idgham yang lain silahkan kalian baca dan perhatikan. Nah, selanjutnya adalah contoh ikhfa ya. Ikhfa artinya berdengung ya. Nah, di sini ada contoh nun mati bertemu dengan huruf dal. Jadi dibacanya berdengung nun mati tersebut. Jadi dibacanya wa min dunihima jannatan. Nah, itu contoh ikhfa ya. Adapun contoh IPA yang lain silahkan kalian baca. Nah, setelah IPA ada yang namanya disebut dengan iqlab ya. Iqlab yaitu membalik atau mengganti bunyi nun mati atau nun sukun berubah menjadi huruf mim ya. Adapun contohnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ba. Yang pertama mim ba'dihim. Jadi nun sukun tersebut bukan dibaca nun tapi mim ya. Jadinya mim ba'dihim. Contoh yang tanwinnya yaitu sami'un basir. Jadi bunyi tanwinnya berubah menjadi mim. Nah, itulah anak-anak pembahasan tentang hukum nun mati atau tanwin ya. Yaitu ada 4 hukum. Tadi itu idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Semoga kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Mungkin materinya hanya sampai di sini. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.